Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPS dan 12 MIPA ya. Materi hari ini kita akan membahas soal yang sudah Ibu berikan pada waktu pertemuan sebelumnya, yaitu soal yang diambil dari buku Kemendikbud kurikulum 13 revisi 2018 ya ini. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Gita Maharani. Nah, berikut adalah soal latihan 1.2 ya, yang kemarin sudah Ibu berikan. Tapi di sini Ibu hanya akan membahas nomor 1 sampai nomor 4, nomor 5-nya silakan dicari sendiri ya. Nah, berikut adalah soal yang pertama. Di sini diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB 3 cm. Ya, kemudian 3 cm dan TA sama dengan 6. Tentukan jarak dari titik B ke rusuk TD. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah limas beraturan TABCD dengan panjang rusuknya di sini AB 3 ya. AB-nya 3 katanya, kemudian di sini TA-nya adalah 6. TA-nya 6. Tentukan panjang dari titik B ke rusuk TD. Saya gambarkan, nah ini, jadi dari B ditarik garis tegak lurus ke TD. Kemudian saya beri nama misalkan di sini B aksen ya, B aksen. Lalu saya akan keluarkan segitiga di mana segitiga itu terdapat titik B, juga terdapat garis TD. Nah, ini segitiganya saya buat menjadi segitiga BDT ya. Saya keluarkan segitiganya. Nah, ini adalah segitiga BDT. Segitiga BDT. Nah, ini segitiga BDT. Kita lihat segitiga BDT ini. Kita mau mencari jarak dari titik B ke DT. Ya, ini ya, ke B aksen. Nah, kita akan menggunakan rumus menyamakan dua buah segitiga, luas dua buah segitiga. Nah, kita lihat soal nomor 1 di sini diketahui limas beraturan TABCD panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Ini adalah limas beraturan TABCD ya. Nah, sekarang kita akan nyari nih. Di sini kita akan mencari jarak dari titik B ke rusuk TD. Ini rusuk TD-nya. Saya buatkan gambarnya, ini adalah B ke TD itu di BB aksen. Kemudian saya keluarkan segitiga yang terdapat titik B dan terdapat garis TD ya, jadi BDT segitiganya. Ini saya pertemukan dulu, kemudian saya keluarkan segitiganya. Ini adalah segitiga BDT. Nah, segitiga BDT dimana kita akan mencari jarak antara titik B ke DT yang diwakili oleh panjang garis BB aksen. Nah, untuk mencarinya kita akan menggunakan rumus luas segitiga ya, di mana rumus dari luas segitiga itu setengah alas dikali tinggi. Ya, setengah alas dikali tinggi. Di sini saya akan cari dulu tinggi dari TO ya, tinggi dari TO. Tadi TB itu sama dengan TA sama dengan TC sama dengan TD, yaitu sama-sama nilainya adalah 6. Jadi ini nilainya 6, ini nilainya 6. Sedangkan DB ini adalah diagonal. DB ini adalah diagonal dari persegi ABCD. Sehingga di sini DB itu adalah 3 akar 2. Kenapa 3 akar 2? Karena AB-nya adalah 3. Jadi di sini AB 3, BC 3, CD 3, AD juga 3. Sehingga di sini kita punya DB-nya adalah 3 akar 2. Sedangkan OB, ya, OB itu adalah setengah dari DB ya. Jadi O ini dia membagi 2 garis DB menjadi 2 bagian yang sama banyaknya ya. Sehingga di sini menjadi 3/2 akar 2. Saya akan mencari
panjang OT melalui segitiga BOT. Di sini perhatikan segitiga BOT. Segitiga BOT ini dia adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di O. Ini di O. Jadi ini garis tinggi ya. Nah, ini juga sama siku-siku. Jadi OT kuadrat itu sama dengan BT kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. BT-nya berarti 6 kuadrat dikurangi OB-nya adalah 3/2 akar 2 kuadrat. Sehingga kita punya menjadi 36 dikurangi dengan 9/4 kali 2. Ini bisa dicoret menjadi 2. Sehingga menjadi 36/9/2. Atau di sini 36 dikali 2, 72 ya. 72 dikurangi 9 adalah 63. 63/2. Maka OT di sini menjadi akar dari 63/2. Kemudian kita akan mencari ini BB aksen. Kita akan nyari panjang BB aksen karena jarak dari titik. Nah, ini ya. Jarak di sini saya kasih kotak. Jarak dari titik B ke DT itu sama dengan panjang BB aksen. Kita akan menggunakan luas segitiga BDT disamakan lagi dengan luas segitiga BDT. Nah, kita lihat di sini luas segitiga BDT yang pertama saya akan gunakan garis tinggi. Garis tingginya adalah BB aksen ya. Dengan garis alasnya adalah DT. Kemudian yang kedua itu adalah garis tingginya saya gunakan OT dan alasnya adalah BT. Baiklah, kita akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu mencari panjang BB aksen sebagai jarak dari titik B ke garis DT. Kita menggunakan rumus luas segitiga ya. Di sini kita akan sama-sama mencari luas segitiga BDT atau TBD di sini. Tetapi yang pertama saya akan gunakan garis tingginya BB aksen, sementara garis alasnya adalah DT. Ini BB aksen, garis tingginya, dan ini adalah alasnya. Lalu yang kedua itu saya gunakan garis tingginya OT, sedangkan DT alasnya DB ya, atau BD. DB ini. Lalu ini bisa dicoret yang ini. Kita akan nyari BB aksen ya. Maka ini menjadi OT dikali DB dibagi dengan DT. Ini mohon maaf. Tadi OT-nya sudah kita cari ya. OT-nya adalah tadi akar 63 dibagi dengan akar 2. Tapi ini tadi belum disederhanakan ya. DB-nya berarti tadi 3 akar 2 ya. 3 akar 2. Kemudian
DT-nya itu adalah 6. Ini tadi 6 ya. 6 akar 3. Nah, ini. Sama dengan ini bisa dicoret sehingga sisanya 3. Akar 63 ini adalah 9 dikali dengan 7 ya. Nah, per 6. Akar 9 itu kan 3. Akar ini adalah 6. Ini bisa dicoret. Ini 2 sehingga menjadi 3/2 akar 7. Di sini kesimpulan jarak titik B ke DT adalah 3/2 akar 7. Ini saya tidak kelihatan ya. DT. Demikian. Jadi jawabannya adalah jarak ini 3/2 akar 7. Sekarang kita akan beranjak ke soal yang kedua. Di sini diketahui 5 segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuk AB 10. Di sini AB 10 cm dan AT 13 cm. Tentukan jarak antara titik B dan rusuk TE. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini adalah 5 segi 6 beraturan ya, TABCD. Ini TABCD. Nah, kita akan nyari jarak dari titik B ke rusuk TE. Ini adalah rusuk TE. Ini katakanlah dari B ke T ini jatuhnya di titik B aksen ya. Jadi jarak antara titik B ke rusuk TE itu diwakili oleh panjang BB aksen. Sekali lagi, jarak dari titik B ke TE itu diwakili oleh panjang dari garis BB aksen. BB aksen ini dia terletak pada sebuah segitiga. Jadi saya keluarkan dulu di sini segitiganya. Segitiga yang terdapat titik B sama garis TE ya. Ini segitiga TBE. Nah, ini saya keluarkan segitiganya TBE. Nah, ini. Kemudian dari B kita tarik garis ke TE. Nah, ini BB aksen jatuhnya. Sama seperti tadi kita mencari di soal nomor 1, kita akan menggunakan rumus luas segitiga. Tadi kita sudah mencari tahu bahwa jarak antara titik B ke TE ini diwakili oleh panjang BB aksen. Kita akan menggunakan luas segitiga. Tapi saya cari tahu dulu panjang dari garis tinggi T ke BE ya. Ini OT karena kita butuh 2 garis tinggi. Yang pertama garis tinggi BB aksen, yang kedua garis tinggi TO. Kita cari tahu dulu nih di sini TO sebelah sini ya. Di atas saja. Panjang TO. Panjang TO. Panjang TO atau OT. Panjang TO di sini TO kuadrat sama dengan TE kuadrat dikurangi dengan OE kuadrat. Nah, kita cari tahu dulu nih panjang-panjangnya. Tadi kan TA itu 13 ya. TA itu 13, otomatis kalau TA 13,
TE juga berarti 13, TB juga 13. Kemudian tadi di sini BE-nya, nah ini BE, karena BE ini dia 2 kali 2, ini kan segitiga sama sisi ya. Sebenarnya kalau di sini ada di tarik-tarik garis diagonal ini dia membentuk segitiga sama sisi, sehingga ini BE-nya di sini 20 ya, 2 kali 10. 20, sehingga OE itu setengahnya dari 20 menjadi 10. Tadi TE 13 kuadrat dikurangi dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat, sehingga di sini kita dapat 169 dibagi 100 sama dengan 69, maka TO-nya itu adalah akar dari 69. Saya rapihkan dulu. Lalu setelah ini selesai, saya pakai yang biru di sini. Luas segitiga BTE akan saya samakan lagi dengan luas segitiga BTE. Yang pertama saya gunakan di sini setengah. Ya, kita pakai yang tingginya BB aksen. Alasnya adalah TE. Lalu yang kedua, tingginya OT. Alasnya adalah BE. Ini biasa habis, jadi tinggal BB aksen sama dengan OT dikali BE dibagi dengan TE. OT-nya tadi berapa nih? OT-nya adalah akar 69. Lalu BE-nya berapa? BE-nya adalah 20. Lalu TE-nya berapa? TE-nya adalah 13. Jadi di sini 20 per 13 akar 69. Jadi ini adalah 20 per 13 akar dari 69. Panjang atau jarak dari titik B ke TE. Nah, baiklah, kita akan beranjak ke soal nomor 3 ya. Karena nomor 3 ini soalnya ada 2. Kita lihat di sini. Sehingga saya beri judul yang pertama adalah soal 3A. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang AB 10 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC dan jarak titik H ke garis DF. Kita akan kerjakan dulu yang A. Kita lihat kubusnya ini adalah kubus ABCD EFGH ya. Jadi kalau kita mau nyari jarak dari titik F, ini mana titik F? Ini ya titik F ke garis AC. Nah ini garis AC, ini titik F. Berarti kita tarik garis tegak lurus. Nah ya, dari F ke AC. Nah ini saya kasih nama FF aksen. Sehingga panjang atau jarak dari titik F ke garis AC itu diwakili oleh panjang dari garis FF aksen. Nah, sekarang kita buat dulu segitiga yang terdapat titik F juga terdapat garis AC. Jadi segitiganya segitiga ACF. Nah, ini segitiga ACF. Biar lebih mudah kita keluarkan segitiganya. Ini adalah segitiga ACF. ACF. Kita tarik garis tinggi dari F ke garis alas AC. Sehingga kita dapat FF aksen. Kita akan mencari panjang dari FF aksen sebagai jarak
dari titik F ke garis AC. Soal yang ini cenderung lebih mudah dibandingkan dengan dua soal yang sebelumnya ya. Kita tahu bahwa segitiga AFC, kalian lihat nih, segitiga AFC itu adalah segitiga sama sisi. Karena seluruh sisinya itu adalah diagonal sisi, ya, diagonal bidang. AF, AC, dan FC. Jika panjang AB di sini 10, ya. Jika panjang AB itu adalah 10, maka AF-nya, AF itu adalah 10 akar 2. Lalu FC-nya juga 10 akar 2. Lalu AC juga di sini adalah AC itu 10 akar 2. Karena segitiganya segitiga sama sisi, sehingga garis tinggi FF aksen ini juga merupakan garis berat, ya. Jadi kalau garis tinggi itu adalah garis yang ditarik tegak lurus ke sisi alas. Kalau garis berat itu adalah garis yang ditarik dari sudut segitiga ke alasnya, sehingga sisi alas itu menjadi dua bagian yang sama banyak, ya. Sehingga dikatakan di sini AF aksen itu sama besarnya dengan F aksen C, atau 10 akar 2 dibagi 2 menjadi 5 akar 2 ini, ya. Nah, kita akan cari panjang FF aksen nih, FF aksen. Nah, ini FF aksen berarti FF aksen kuadrat sama dengan FC kuadrat. Seperti biasa, kita menggunakan rumus Pythagoras, ya. Jadi kalian menyadari betapa pentingnya rumus Pythagoras ini. Jadi ini 10 akar 2 kuadrat dikurangi dengan 5 akar 2 kuadrat. Ini menjadi 100, ya. Ini 10 kuadrat itu 100. 100 berarti 200. Yang ini 5 kuadrat itu 25. 25 dikali 2, 50. Kita dapat di sini adalah 150. FF aksen sama dengan akar dari 150. Ini bisa kita sederhanakan. 150 ini adalah perkalian 25 dikali dengan 6, ya. Sehingga akar 25 kita keluarkan menjadi 5 per akar. Nah, jadi kesimpulannya di sini jarak dari titik F ke AC itu sama dengan 5 akar 6. Nah, ini saya tarik garis 5 akar 6. Nah, demikian jawaban dari 3A. Sekarang kita mengerjakan soal yang 3B, ya. 3B ini katanya kita disuruh mencari jarak dari titik H ke DF. Dari titik H ke DF, kita punya kubusnya seperti ini. Kita buat dulu garis DF-nya. Ini adalah garis DF. Jarak dari titik H ke DF itu diwakili oleh panjang garis HH aksen. Kemudian kita buat segitiga yang di dalamnya terdapat titik H serta garis DF, ya. Berarti kita punya HFD, segitiga HFD. Segitiga HFD ini saya keluarkan dari kubusnya. Nah, ini segitiga HDF. HDF ini adalah segitiga siku-siku, ya, dengan siku-sikunya di H, di mana panjang HD-nya itu sama dengan sisi kubus. Sisi kubus yaitu 10. Kemudian panjang HF ini adalah diagonal sisi, ya. Diagonal sisi berarti dia 10 akar 2. Dan panjang FD-nya itu adalah 10 akar 3. Kenapa 10 akar 3? Karena FD ini dia diagonal ruang. Kemudian saya buat garis tinggi
yang ditarik dari H ke DF, jatuhnya di H aksen. Kita akan mengerjakan soal ini sama seperti cara yang kemarin, yang terdahulu, bukan yang kemarin, ini yang 2 soal sebelumnya. Kita akan menggunakan luas segitiga DHF, DHF sama dengan luas segitiga DHF lagi. Kalau yang ini dia, kenapa menggunakan rumus segitiga? Karena kita tidak bisa mencari panjang H aksen D sama FH aksen ya, seperti di soal yang 3A itu kita bisa langsung mencari, tapi kalau di sini tidak bisa karena garis tinggi dari segitiga siku-siku itu tidak sekaligus menjadi garis berat seperti pada segitiga sama kaki atau pada segitiga sama sisi. Untuk yang pertama saya gunakan garis tinggi HH aksen, ini setengah HH aksen, alasnya berarti FD. Kemudian yang kedua saya gunakan garis tingginya FH. Nah perhatikan nih, spesial untuk segitiga siku-siku, sisi-sisinya ini merupakan saling tegak lurus sehingga membentuk segitiga, sehingga membentuk sudut siku-siku, sehingga ini FH dia juga garis tinggi, HD juga dia garis tinggi ya. Saya gunakan di sini FH. Kalau saya pakai FH ya. FH. Ini jika garis tingginya FH atau jika tingginya FH berarti alasnya harus HD. Setengah atau di sini habis kita punya H aksen sama dengan FH dikali dengan HD dibagi dengan FD. FH-nya berapa? FH-nya adalah 10 akar 2. Berapa HD-nya? HD-nya adalah 10. Berapa FD-nya? 10 akar 3. Ini habis. Sisanya tinggal 10 akar 2 per akar 3. Tapi ini bilangan irasional ya. Kita rasionalkan dulu menjadi dikalikan dengan penyebutnya. Ini jadi 10 akar 6 per 3. Jadi ini panjangnya. Berarti jarak titik H ke DF itu sama dengan 10 per 3 akar 6. Atau ini di sini adalah 10 per 3 akar 6 ya. Nah baiklah anak-anak, ini adalah soal nomor 4 ya, soal terakhir yang akan Ibu bahas. Sebenarnya ada 5 soal, tapi yang soal kelimanya silahkan dikerjakan sendiri. Di sini kita punya diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Ini sudah ada BC-nya, titik tengahnya ya. Ini sudah ada titiknya. Sudah Ibu beri tanda. Kemudian saya beri nama di sini M. Nah, tentukan jarak M ke garis EG. Saya buat garisnya ini adalah garis EG. Dari M ke garis EG. Ini soalnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan 3 soal sebelumnya ya. Saya buat garisnya, garis tinggi dari M ke garis EG. Atau garis tegak lurus. Saya beri nama M aksen. Kemudian saya keluarkan segitiganya. Nah ini adalah kita punya segitiga yang ada titik M-nya, yang ada garis EG-nya. Berarti segitiganya segitiga MEG. Nah ini segitiga MEG. Segitiga MEG ini segitiga bukan sama sisi ya, bukan sama kaki. Dia juga, ini saya keluarkan dulu segitiganya nih.
Saya buat seperti ini saja segitiganya. EGM. Nah, ini M ke EG ya, MM aksen. MM aksen. Sebenarnya sama saja sih cara pengerjaannya. Mungkin di sini yang rada rumit adalah mencari ininya ya, mencari panjang-panjangnya ya. EM, nah ini mencari EM, kemudian nyari GM, mencari GM, kemudian juga dia mencari, kalau MG-nya udah ada ya. MG-nya di sini adalah segitiga diagonal sisi MG-nya. Oke, kita lanjutkan materi kita untuk mencari panjang MM aksen. Kita identifikasi dulu ukuran-ukurannya ya. Tadi EG itu kita punya EG itu adalah diagonal sisi, berarti di sini EG-nya adalah 8 akar 2 ya. 8 akar 2. Nah, MG, ini MG kan nggak ada nih, berarti MG kita cari melalui segitiga GCM. Perhatikan segitiga GCM. Nah, ini ya. Segitiga GCM ini segitiga siku-siku di C. Siku-siku di C berarti di sini GM-nya merupakan hipotenusa ya. Berarti GM kuadrat itu sama dengan GC kuadrat ditambah dengan MC kuadrat. GC-nya adalah 8 akar 2. MC-nya, nah MC itu adalah setengah dari BC. Jadi kalau BC-nya 8, berarti MC-nya 4. 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 8 kuadrat. Ini 64 ditambah dengan 16 ya. Ditambah dengan 16 sehingga kita punya di sini adalah akar dari 80. GM akar 80. Nah, sekarang kita cari EM ya. EM itu kita ambil di sini segitiganya. Segitiga, perhatikan segitiga AME ya. AME. Segitiga AME ini adalah segitiga siku-siku di A. Sehingga EM ntar saya perbaiki. Segitiga EM kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AM. AM kuadrat. Ini sama dengan AM. Harus hati-hati ya menulisnya. Ini AE-nya adalah 8 kuadrat. Nah, AM itu dia sama dengan GM ya. Jadi sama-sama akar 80 nih. Lihat, AM itu sama kedudukannya dengan garis GM atau panjangnya sama dengan garis GM. Garis ini kita punya akar 80 kuadrat. Jadi di sini 64 ditambah dengan 80 EM kuadrat. Ini adalah 144. Nah, jadi EM-nya itu adalah akar dari 144. EM sama dengan 12. Oke, sekarang kita sudah tahu semua. Panjang ini adalah akar 80, ini 12, yang ini adalah 8 akar 2. Ini akar 80 bisa kita sederhanakan. Akar 80 ini adalah akar dari 16 dikali dengan 5 ya. Nah, ini sama dengan 4 akar 5. Yang ini akar 80 bisa kita ganti dengan
dengan 4 akar 5. Oke, bagaimana sekarang kita mencari aksennya, sementara kita juga tidak punya garis tinggi lainnya ya. Kita nggak punya garis tinggi lainnya nih. Kita akan gunakan rumus yang lain untuk mencari panjang M aksen G. Sekarang kita akan cari panjang M aksen G dulu ya. Nah, ini saya punya rumus nih, M aksen G. Itu karena di sini sembarang ya. Sembarang ini walaupun gambarnya segitiga sama kaki, tapi sebenarnya ini adalah segitiga sembarang. Ini M aksen G. M aksen G ini berlaku umum rumusnya, jadi bisa berlaku untuk semua segitiga. M aksen G itu bisa dicari dengan EG kuadrat ditambah dengan muter ya, MG kuadrat, EG GM dikurangi dengan EM kuadrat. Nah, dibagi dengan 2 EG. EG-nya itu adalah 8 akar 2 kuadrat. MG-nya adalah 4 akar 5 kuadrat. EM-nya adalah 12 kuadrat. Dibagi dengan 2 dikali 8 akar 2. Ini 8 akar 2 kuadrat itu 8 pangkat 2 itu adalah 64. Akar 2 kuadrat adalah 2. 64 dikali 2 adalah 128 ya. 128 ditambah dengan ini tadi 80 ya tadi ya, 80. Kemudian ini tadi 144 dibagi dengan 16 akar 2. Ini 128 ditambah 80 dikurangi 144 itu adalah 64 per 16 akar 2, sehingga kita dapat di sini 4 per akar 2 ya, atau 2 akar 2. Kalau di sini 2 akar 2, sekarang kita bisa cari tahu dong ini berapa ya. Berarti di sini M aksen ini seperti biasa menggunakan rumus Pitagoras. MG kuadrat dikurangi dengan berapa tadi, 2 akar 2 ya, 2 akar 2 kuadrat. Iras dulu ya. MG kuadrat dikurangi dengan M aksen C kuadrat. MG-nya berapa tadi? MG-nya adalah 4 akar 5 kuadrat dikurangi dengan 2 akar 2 kuadrat. Jadi yang ini tadi 80 dikurangi dengan 2 pangkat 2 adalah 4 kali 2 8. Ini menjadi 72 ya, atau 72 ini dia itu di sini mm aksen mm aksen 9 dikali dengan 6 9 dikali dengan 72, 9 dikali dengan 8 ya, 8 bisa keluar juga ini, 8 3 dikali 8, atau di sini 8-nya juga bisa keluar lagi, 4 dikali 2 4 2 berarti ini 6 akar 2 isinya. Panjangnya berarti ini 6 akar 2.
Nah, baiklah, saya punya cara yang lain selain cara yang tadi. Ini saya gambarkan di GeoGebra gambarnya ya. Nah, ini saya akan cari panjang dari aksen di sini. Nah, aksen, perhatikan segitiga M N aksen. Segitiga aksen ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku di N. Ini M aksen, ini adalah M. Aksen inilah yang akan kita cari ya, yang akan kita cari jawabannya. Kita kan mau mencari jarak dari titik M ke EG. Aksen N-nya itu adalah 8 karena panjang sisi kubusnya 8 ya. Ini aksen N-nya itu kan sama tingginya dengan GC, sama tingginya dengan HD dan seterusnya. Nah, NM-nya kita akan menggunakan rumus kesebangunan dua buah segitiga ya. Jadi ini kita mencari MN melalui rumus kesebangunan. Nah, dua segitiga. Segitiga apa nih? Segitiga MNC itu sebangun dengan segitiga BOC. Ya, segitiga BOC. MNC-nya berarti karena sebangun, kita bisa menggunakan perbandingan sebagai berikut. MC bisa kita bandingkan dengan BC. Kemudian MN bisa kita bandingkan dengan OB. Kita mau nyari apa? Kita kan mau nyari MN ya. Kita mau nyari MN. Nah, kita mau nyari MN, jadi di sini MN itu sama dengan MC per BC, nah dikali OB ya. MC-nya 4 karena setengah dari BC. BC-nya adalah 8. OB-nya adalah setengah dari BD. BD ini dia diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi kalau 8 berarti diagonal sisinya 8 akar 2. 8 akar 2 karena OB ini setengah berarti 4 akar 2. Nih ya. Sehingga nah ini sudah langsung ketahuan nih. Tidak ribet seperti tadi. Ini adalah 2 akar 2. Sehingga di sini kita mau nyari M aksen M kan ya. Nah, ini kuadrat. Berarti di sini M aksen N kuadrat ditambah dengan NM kuadrat. M aksen N-nya berapa tadi? M aksen N-nya adalah 8 kuadrat. Yang ini 2 akar 2 kuadrat. Nilainya menjadi 72. Ini akar ya. Ini adalah akar dari 72. Akar dari 72 sama dengan akar dari 36 per 2 alias 6 akar 2. Ini nilainya sama aja ya. Jadi ini 6 akar 2. Nah, demikianlah cara lain daripada soal nomor 4. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Yang manapun cara yang akan kalian gunakan, silakan. Yang penting kalian paham ya. Yang penting kalian paham kedua-duanya. Nah, untuk soal yang nomor 5 silakan dikerjakan sendiri. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap sehat, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan rajin mencuci tangan.
Kita doakan juga mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah soal latihan 1.2 ya, yang kemarin sudah Ibu berikan. Tapi di sini Ibu hanya akan membahas nomor 1 sampai nomor 4, nomor 5-nya silakan dicari sendiri ya.